Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Wildan. Saya mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya ingin mereview Dreambook yang saya telah buat. Oke, ini tampilan Dreambooknya. Saya akan mereview ini semua. Oke, langsung saja kita review Dreambooknya. Bisa kita lihat semua teman-teman, ini adalah cover dari Dreambook yang saya telah buat. Dan di situ saya cantumkan foto pada saat saya pertama kali masuk di UPI, waktu masih pada saat mau kaku. Dan di sini saya menuliskan calon orang sukses. Semoga ini menjadi dorongan saya agar terus semangat belajar dan meraih cita-cita yang saya impikan. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya. Oke, di sini saya menambahkan foto pada saat saya kelulusan saat SD. My dream, love yourself, easy to read, dan rating yang saya mungkin berikan kepada buku ini, saya meratingnya bintang 5 karena Dreambook ini saya buat dengan sepenuh hati gitu. Dan kamu tidak akan tahu apa ending dari sebuah kisah ini. Dan ini adalah beberapa kisah yang saya ingin ceritakan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk tentang siapa sih saya. Saya menaruhkan ada foto saya. Dan di sini teman-teman bisa baca dengan apa yang saya tulis di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Wildan dan akrab disebut Awe. Kenapa sih bisa disebut Awe? Awe itu panggilan aku dari SD, kawan-kawan. Aku dipanggil Awe karena jika nama aku disingkat, diambil dari A dan W, maka aku Ahmad dan Wildan diambil huruf depannya, maka tergabunglah menjadi Awe. Dan aku adalah seseorang anak yang bisa saja memiliki cita-cita yang besar, yaitu dokter. Kenapa sih aku ingin menjadi dokter dan aku gak taruh gambar dokter di sini? Jadi ceritanya teman-teman, eh, ibu saya adalah seorang perawat dan ibu saya berpikir saya ingin melanjutkan estafet kesosialisasiannya untuk menjadikan saya menjadi dokter. Namun dari kecil aku selalu dimasukkan ke dalam sekolah yang berbasis Islam. Bukan salah, makanya sekarang pun aku mengambil jurusan PAI, bukan kedokteran. Karena dari dulu saya sekolah berbasis Islam. Jadi susah untuk menggapai mimpi kedokteran. Mungkin dengan adanya Dreambook ini saya bisa lebih semangat untuk menggapai cita-cita saya menjadi dokter. Banyak hal yang aku sudah lalui semasa hidup sampai aku bisa menyimpulkan, lakukanlah hal yang terbaik dimanapun kamu berada. Di situ aku mengambil sebuah keinginan menjadi dokter, tetapi dengan sekolah yang tidak memumpuni, mungkin aku di sini akan menjadi sebuah dai. Tidak menutup kemungkinan saya menjadi dai dan dokter. Maka dari itu, dengan adanya Dreambook ini, besar kemungkinan aku ingin menjadi dokter kembali. Oke, kita lanjut selanjutnya. Halaman selanjutnya. Di sini saya mencantumkan my family. Oke, di sini saya mempunyai satu adik. Perkenalkan semuanya, ini adalah keluargaku, tidak ramai dan tidak sepi. Aku memiliki 2 orang tua dan 1 adik laki-laki. Dari sinilah aku mulai berkembang dan tumbuh dari didikan kedua orang tua dan hangatnya sensasi dalam rumah. Kasih sayang tidak habisnya dari keduanya dan adikku yang sangat aku sayangi dan banggakan. Keluarga akan selalu menjadi pelabuhan aman untuk kita kembali. Ini foto adik saya dan saya waktu pada saat masih kecil.
Dan ini foto keluarga saya, ada ibu saya dan bapak saya. Keluarga adalah anugerah terindah dan fondasi terkuat dalam hidup. Di sanalah cita sejati pertama kali kita temukan. Tempat kedamaian dan kehangatan selalu tersedia tanpa syarat. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta tak pernah berakhir. Kebersamaan dan senyum mereka adalah harta yang tak bisa dinilai apapun, menjadikan sebuah kekuatan dan inspirasi untuk terus maju. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya. Dan di sini saya mencantumkan instansi apa saja yang telah saya lalui daripada saat saya masih TK sampai sekarang ini. Dimulai dari saya pada saat masih TK, saya TK di Bekasi di Al Husna namanya. Kemudian saya lanjut sekolah di SD namanya Al Manar. Kemudian saya lanjut ke MTS As Sunnah di Cirebon. Kemudian saya MA di Hidayatun Najah di Bekasi. Kemudian saya sekarang berada di UPI di Bandung dengan prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Pendidikan itu hal yang sangat penting sekali karena ini adalah kunci untuk masa depan kita. Pendidikan tidak hanya membuat kita pintar, tapi juga membuat kita jadi orang yang lebih baik, mandiri, dan siap menghadapi tantangan apapun dalam hidup. Pendidikan anak sejak dini itu ibarat membangun rumah. Pondasi atau dasarnya harus kuat, maka dari itu aku selalu disekolahkan oleh kedua orang tuaku sejak kecil. Education since childhood. Dan ini adalah sekolah-sekolah yang telah saya capai semasa hidup saya. Oke, kemudian selanjutnya fun fact. Ada 2 fun fact yang saya suka, yaitu olahraga dan menjadi relawan kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan. 2 kegiatan ini sangat melelahkan, namun keduanya memiliki kesan tersendiri yang sangat berpengaruh terhadap diriku. Untuk olahraga sudah jelas tubuh akan menjadi lebih sehat dan bugar, sekalian menjadi refreshing bagi diri aku dan pada saat sedang lelah. Dan yang kedua, menjadi relawan. Pada saat aku menjadi relawan, aku seperti merasakan apa yang korban rasakan dan terciptalah rasa ingin menolong dan iba terhadap korban. Setelah membantunya, melihat senyum daripada korban seakan-akan capek itu hilang. Dan ini adalah pada saat saya sedang olahraga. Biasanya saya suka nge-gym. Oke. Dan ini adalah foto pada saat saya menjadi relawan gempa bumi pada saat 2023 lalu di Cianjur. Relawan adalah bukti nyata bahwa kemanusiaan masih hidup dan kuat. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang mengapa saya suka menjadi relawan. Relawan itu adalah hal yang paling penting di saat saudara-saudara kita sedang terkena musibah. Relawan adalah satu-satunya superhero yang nyata bagi kita semua, yang merangkul teman-teman kita semua, saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Maka dari itu saya sangat suka dengan melihat senyuman mereka kembali terbentuk setelah mereka terkena bencana. Saya merasa bahwa itu adalah sebuah ketenangan bagi diri saya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan halaman selanjutnya. Di sini adalah hal-hal yang telah saya capai selama saya beredukasi di dalam sekolah. Di sini saya mencantumkan ada 3 prestasi yang saya telah capai. Pertama ada wisuda Al-Quran. Kemudian saya pernah mengajar di sebuah SD Hidayatun Najah. Kemudian saya pernah dinobatkan menjadi OSIS yang terbaik. Oke, di halaman selanjutnya. Dan ini adalah inspirasi saya. Inspirasi dan yang membuat saya
menjadi semangat untuk hidup, semangat untuk mencapai segala cita-cita saya. Yang pertama, tentunya Nabi Muhammad SAW yang hidup sekitar 570 Masehi sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad bukan hanya sebuah inspirasi bagi aku tentunya, bagi seluruh kaum muslimin tentunya. Karena teladannya dan kesempurnaan akhlaknya yang menjadikan dirinya menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia. Semua umat muslim pasti merindukan Nabi Muhammad SAW dan mencintainya. Terlepas kita tidak pernah melihatnya di zaman sekarang, dengan berbagai hadis yang disampaikan, kita menjalankan apa yang Nabi SAW dulu lakukan. Kemudian inspirasi saya yang kedua setelah Nabi Muhammad adalah kedua orang tua saya. Kedua orang tua adalah tempat pulang jika sudah lelah dan letih. Merekalah yang menyambutku dikala aku sedang senang maupun sedang sulit. Tempat yang sangat hangat dan tanpa ada ragu. Dan ini adalah kedua orang tua saya pada saat mereka berfoto berdua. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini saya mencantumkan hobi saya. Hobi saya yang pertama adalah traveler. Saya suka jalan-jalan dengan teman saya. Kemudian saya juga suka jalan-jalan ke alam, begitupun ke wisata-wisata yang lainnya. Kemudian hobi saya kedua itu olahraga. Saya suka olahraga gym dulu dan sekarang sempat sudah tidak berolahraga lagi. Yang kedua, hobi saya adalah mengajar. Ini adalah contoh satu foto saya pada saat saya mengajar. Kemudian saya suka ngegame. Ya, ngegame, tidak salah lihat. Karena kenapa? Game menurut saya membuat refreshing supaya kita tidak terlalu stres dengan kehidupan ini. Ini hanyalah berselingan untuk supaya kita tidak stres. Kemudian daripada itu saya sangat menyukai makan. Ya, ini makan, saya suka makan steak. Kemudian hobi saya yang terakhir mungkin adalah berbagi. Ini adalah foto saat saya ingin berbagi bersama teman-teman saya pada saat bulan Ramadan waktu itu. Dan mungkin kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Dan ini adalah my best friend. Yes, in the school, togetherness vibes. Vibes yang kebersamaan dan laki-laki dengan sebuah kebahagiaannya. Ini gambar saya pada saat saya SMP, ini pada saat saya mokaku, saat sedang di UPI, ini pada saat kaderisasi bersama teman-teman satu prodi IPAI, ini teman SMA saya, dan kemudian ini adalah anak murid saya pada saat saya berkemah bersama anak-anak murid saya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Di sini saya ada kekuatan, kelemahan, setelah itu ada peluang, dan yang selanjutnya adalah kelemahan. Dari kekuatan, saya sangat disiplin, bisa jujur, dan dapat bekerja sama dengan tim. Dan saya suka yang seperti ini. Dan untuk kelemahannya, saya kurang percaya diri, pemalu, dan introvert. Seperti pada video kali ini, saya sedikit sekali menunjukkan bahwa adanya wajah saya. Oke. Kemudian lanjutnya ada peluang. Peluang yang saya bisa lakukan adalah aktif berorganisasi. Dari dulu saya selalu mengikuti bagian dari organisasi di sekolah dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, totalitas. Pada saat saya mengerjakan sesuatu tugas, saya selalu melakukannya dengan totalitas. Kemudian kelemahannya adalah saya kurang relasi, mudah patah semangat, dan mudah bosan.
selanjutnya peta impian saya. Semoga ini semua terjadi. Pada saat 2026 saya menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian saya bisa umroh dan haji atau haji di tahun 2028 bersama keluarga saya kalau bisa. Kemudian lulus tepat waktu di tahun 2029. Kemudian saya ingin menikah di tahun 2031 dan mempunyai anak di 2033, dan saya ingin sekali menjadi financial freedom di tahun 2035, di mana semua kebutuhan sudah cukup. Oke, kita lanjut selanjutnya. Apa kata orang tentang aku? Ini saya ambil dari teman-teman saya. Ada Satrio, ada Halimah, ada Sultan, ada Feroz, ada Syam, dan Al-Faruq. Kita bisa melihatnya semua teman-teman. Dan ini ya yang saya lakukan. Menurut teman-teman saya seperti ini. Rajin, cermat, cuman kadang saya memang kalau di chat slow respon. Dan menurut Halimah, saya adalah orang yang sangat ceria, sok nggak peduli, nggak enakan, dan kurang peka. Dan menurut Sultan, saya slow respon, royal berbagi ilmu, harmonis, nalar yang tajam. Menurut Feroz, tidak suka marah, mudah beradaptasi, dan bersih, suka menolong. Menurut Syam, memiliki pengetahuan yang luas, cepat memahami sesuatu, memiliki keingintahuan yang banyak. Dan menurut Faruk, saya mager, suka dendam, dan tidak suka timbal balik. Oke, kita lanjut selanjutnya. Dan ini semua 100 mimpi yang saya ingin capai semasa hidup saya. Semoga semua ini bisa menjadi penguat supaya saya bisa lebih rajin dan lebih ingin mencapai 100 mimpi saya. Kemudian ini di bagian terakhir, semoga apa yang terdapat di dalam buku ini dapat terjadi semua. Ya, ini pada saat saya traveling bersama teman saya, ini pada saat saya wisuda di waktu saya SMA, ini pada saat saya bakti sosial pada saat SMA, ini adalah saya berenang waktu pada saat masih kecil, ini saya lomba pada saat saya masih kecil, ini adalah teman-teman kuliah saya semuanya. Oke, mungkin cukup sekian review dari Dreambook yang saya buat. Besar harapan saya semua yang ada di buku ini dapat tercapai. Dan saya berharap dari Dreambook yang saya buat ini menjadikan saya motivasi dan tambah semangat supaya apa yang terdapat di dalam Dreambook ini dapat terrealisasi terhadap diri saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.